Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'ama fi awwali syahri minasyanatil hijrah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada malam ini marilah kita bersama-sama mensyukuri atas nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama untuk mengisi malam tahun baru Hijriah ini sebagai ajang koreksi bagi kita untuk merenungkan kembali amal yang kita laksanakan pada tahun yang lalu. Semoga sebagai koreksian ini, semoga di tahun Hijriah, tahun baru Islam ini 1444 ini kita mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hambanya yang beriman dan hambanya yang mutakin. Untuk itu hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa untuk bersyukur biqaulina syukran alhamdulillah, dan selalu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan syukur kepadanya, karena kita masih diberikan banyak kenikmatan baik jasmani maupun rohani, juga panjang umur, sehingga pada malam ini kita bisa bertemu dengan tahun baru Hijriah 1444. Hadirin jamaah rahimakumullah, kapan lagi kita bisa untuk memperbaiki diri kita kalau bukan sekarang ini? Jangan sampai kita menunda-nunda untuk berbuat kebajikan dan takwa kepada Allah, padahal kita tidak tahu bahwa kapan ajal akan datang. Maka sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus memanfaatkan umur yang telah diberikan oleh Allah ini, sehingga umur yang kita miliki ini suatu saat akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita belum mengerjakan kebajikan yang banyak, maka kerugian dan penyesalan yang tiada tara. Dan jika kita telah mengerjakan banyak kebajikan dengan umur yang diberikan oleh Allah, maka kebahagiaan itu tiada tara bagi kita. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 kecelakaan yang terjadi pada manusia. Yang pertama adalah apabila kita sebagai manusia tidak mengingat-ingat dosa yang telah lalu, padahal dosa-dosa itu tersimpan di sisi Allah. Kecelakaan yang kedua adalah menyebut segala kebajikan yang telah dikerjakannya, padahal siapapun tidak tahu apakah kebajikan itu diterima atau ditolak. Kecelakaan yang ketiga adalah memandang kepada orang yang lebih unggul dalam soal duniawinya, dan yang keempat adalah memandang orang yang lebih rendah dalam soal
ukhrawi atau akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Aku menghendaki dia, sedang dia tidak menghendaki aku, maka dia aku tinggalkan. Dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut mengisyaratkan bahwa terjadinya akibat tentu ada sebab. Jika kita menginginkan terhindar dari siksa api neraka, namun tidak menghentikan perbuatan keji dan mungkar, mana mungkin keinginan kita akan terwujud, dan itulah yang disebut sebagai orang pendusta. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering dihadapkan pada persoalan-persoalan yang sulit untuk menentukannya, atau sesuatu yang menimbulkan keraguan, mana yang haram dan mana yang halal, mana yang baik dan mana yang buruk, maupun yang sah dan batalnya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan hidup beragama, di mana tuntunan hidup agama ini akan mengantarkan hamba-hambanya menuju kebahagiaan yang hakiki, yaitu di akhirat nanti. Orang yang tidak mau atau menolak tuntunan dalam agama Islam berarti sama saja ia menjerumuskan dirinya ke lembah kehinaan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tentunya di malam ini kita boleh berbahagia karena kita memperoleh kesempatan untuk memasuki tahun baru ini. Namun kebahagiaan kita tidak boleh lengah dan lupa bahwa suatu saat Allah akan mengambil nyawa kita jika Dia menghendaki, entah esok pagi, minggu depan, bulan depan, dan seterusnya. Bapak Ibu hadirin, tahun baru ini merupakan ajang koreksi bagi kita semuanya untuk merenungkan kembali amalan-amalan, usaha-usaha kita yang kita lakukan pada tahun yang lalu. Jika amalan kita jelek, maka kita harus bertekad bulat untuk memperbaiki agar amalan pada tahun ini lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Jika pada tahun lalu amalan kita sudah baik, maka pada tahun baru ini kita harus berusaha untuk meningkatkan amalan kita menuju tingkat yang lebih baik lagi. Kita harus mempunyai obsesi bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Dengan begitu, amalan kebaikan kita akan terus meningkat dan mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, marilah kita mengikhlaskan niat, membulatkan tekad untuk menjalani kehidupan ini dengan terus meningkatkan takwa, keimanan, dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita akan berhasil dalam mencapai kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Marilah kita senantiasa berdoa mohon taufik hidayah dan inayahnya, agar amal ibadah kita tidak putus di tengah jalan yang hanya disebabkan terpengaruhnya tipu daya dunia. Juga kita mohon agar usaha kita dalam meningkatkan amal kebajikan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu untuk
mengisi kegiatan di malam ini untuk menyambut dan menyongsong tahun baru Hijriah, tahun baru Islam 1444. Semoga kita mendapatkan keberkahan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita.